الحمد لله رب العالمين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومواله فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين Sadaqallahul Adzim. Amma ba'd, hamba-hamba Allah yang sama-sama mengharap rahmat dan ridhonya. Kesyukuran yang tak terhingga buat kita semua, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan nikmatnya buat kita. Nikmat sehat, nikmat usia, lebih lagi nikmat iman dan Islam. Sehingga saat ini kita buktikan kesyukuran kita atas limpahan itu. Kita hadir di tempat ini sekaligus menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita, niat baik kita, amal kita siang hari ini menjadi catatan amal insya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Hamba Allah, pada waktu yang sangat singkat ini khatib akan menyampaikan pembahasan yang bertemakan berlomba ibadah dalam kondisi sempit. Hamba-hamba Allah, bicara masalah perlombaan identik dengan apakah berkaitan dengan waktu, apakah cocok atau tidak. Sikon, apakah situasi dan kondisi juga memungkinkan atau tidak. Akan tetapi di dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perlombaan itu adalah sepanjang hidup. Perlombaan itu tidak mengenal waktu dan tempat. Kalaulah selama ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah bonus waktu buat kita semua berupa momen-momen tertentu seperti saum, betul bulan Ramadan maksudnya, betul kita luar biasa melakukan perlombaan di sana. Hal-hal yang biasa kita amalkan menjadi luar biasa saat itu. Atau bahkan amal-amal yang tidak kita lakukan di luar Ramadan pada bulan Ramadan berlipat ganda kita melakukan amal itu. Lalu pertanyaannya, apakah harus kita nunggu Ramadan baru kita berlomba? Apakah harus kita menunggu Ramadan kita harus berusaha keras beramal? Tentu tidak. Karena tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan atau waktu-waktu tertentu. Tidak. Artinya apa? Kapan dan manapun kita harus siap untuk berlomba. Termasuk kondisi saat ini yang kita alami. Dan pembuktian perlombaan itu adalah kita hadir di tempat ini dengan kondisi harus diatur dengan aturan main dalam protokol kesehatan, bagian dari perlombaan. Lebih tegasnya mari kita perhatikan surat Ali Imran ayat 133. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua untuk berlomba dan tidak mengenal waktu. Tidak ditentukan waktunya apakah bulan Ramadan atau luar Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Saling cepat-cepatlah kalian. Saling bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala itu yang luasnya seluas langit dan bumi dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Perhatikan kalimat wasari'unya. Tidak dengan kata asri. Dalam bahasa Arab, asri dengan sari itu beda. Asri itu cepat. Tapi kalau udah nambah alif itu berlomba, saling cepat-cepat. Artinya kita dituntut untuk saling cepat. Berusaha keras untuk melewati orang lain. Tidak membiarkan orang lain melewati dirinya. Tidak dibiarkan orang lain melewati dirinya untuk melewati semangatnya. Dia harus lebih semangat dari orang lain. Begitulah sifatnya yang harus kita tanamkan pada diri kita semua.
dan tidak mengenal masalah waktu, dan tidak dijadikan kondisi itu menjadi alasan untuk tidak berlomba. Apalagi saat ini, justru kondisi seperti inilah kita ini menjadi orang teruji bahwa kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi seperti ini. Dan perhatikan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membingkai kalimatnya itu dengan fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Akan tetapi bagaimana dengan kata sari ini? Saling cepat, berarti ada orang di samping kita, ada orang di belakang kita yang mendorong kita, yang membuat kita semangat karena saudara kita belakang memberikan motivasi, atau ada orang di depan kita yang membuat kita jadi termotivasi pula untuk mengejarnya. Bagaimana kalau tidak ada orang di sekitar kita, tidak ada yang memotivasi kita? Lalu apakah tidak ada lagi perlombaan? Tetap perlombaan itu ada. Sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Az-Zariyat, "Fafirru ila Allah." Larilah sekencang-kencangnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi peduli orang lain ada di samping kanan kiri kita atau depan kita. Teruslah, karena tujuan kita itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi memperhatikan orang lain kanan kiri kita. Tidak lagi memperdulikan Allah apakah mereka memotivasi kita atau tidak. Akan tetapi alhamdulillah, summa alhamdulillah, masih ada saudara kita. Kita hadir di sini dalam kondisi berjemaah, tentu menjadi bagian dari untuk memotivasi satu sama lain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan pada jiwa seseorang, yang kemudian dengan itu pula saling menguatkan keimanan satu dengan yang lain. Artinya masih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kondisi sempit seperti ini, masih ada yang berjamaah sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita tetap semangat dan terus berlomba menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun mendapatkan titel takwa di hadapannya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Hamba Allah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami bahwa perjalanan hidup kita sebagai seorang mukmin yang berusaha menjadi pribadi soleh, yang berusaha menjadi pribadi takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam perjalanannya harus melalui perlombaan-perlombaan sehingga menjadi pribadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah, kalau itu semua membicarakan masalah akhirat, lalu bagaimana dengan urusan dunia kita? Adakah harus kita wasari'u, harus saling cepat, harus saling meninggalkan satu sama lain, berusaha menjadi yang terbaik dalam urusan dunia ini? Adakah sampai harus mengejar fafiru, sampai sekencang-kencangnya lari dalam urusan dunia seperti urusan akhirat? Kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, perhatikan dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini dapat engkau jangkau. Lalu apa perintahnya dalam urusan dunia ini? Apakah harus lari? Tidak. Apakah harus saling meninggalkan satu sama lain? Tidak. Ternyata kalimatnya famshu, berjalanlah kalian. Dengan berjalan saja, tidak harus mengejar seperti halnya kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, terus bagaimana kondisi kita yang saat ini luar biasa semangat dalam urusan dunia? Apakah harus diturunkan levelnya, speednya, kecepatannya? Tidak. Lalu gunakan dua hal ini. Apa? Yang pertama, manfaatkan semangat dalam meraih nilai manfaat dunia itu untuk akhirat. Kalau selama ini kita mendapatkan karena semangat kita luar biasa dalam urusan dunia, materi berlimpah, manfaatkan materi itu untuk kemaslahatan umat.
Manfaatkan semua itu untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa berbalik. Ketika semangat dunia itu lalu kita alihkan untuk akhirat, maka itu juga bagian dari semangat akhirat kita. Pertama. Kemudian yang kedua, kalaulah selama ini dalam perjuangan dalam dunia kita, dalam urusan dunia, begitu luar biasa kita mengeluarkan tenaga dan pikiran kita dalam urusan dunia, oleh karenanya harus lebih besar lagi tenaga dan pikiran kita dalam urusan akhirat. Kalau selama ini kita begitu luar biasa disiplinnya dalam urusan dunia, maka lebih disiplin lagi dalam urusan akhirat. Kalau selama ini dalam urusan ketika kita bekerja begitu tunduknya dalam SOP urusan kerja kita, seharusnya kita lebih tunduk lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hidup kita ini. Yang memenuhi kebutuhan kita ini harus kita lebih tunduk kepadanya. Kalau selama ini kita korbankan materi yang luar biasa ke dalam urusan dunia, seharusnya lebih besar lagi dalam urusan akhirat. Kalau selama ini kita luar biasa sampai capek-capek dalam urusan dunia ini, seharusnya lebih capek lagi dalam urusan akhirat. Begitulah prinsipnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dengan kalimat wasari'u fastabiqul khairat fafirru ilallah. Dan itulah yang menjadi cara terbaik kita sebagai seorang mukmin untuk meraih ampunan Allah dan surga Allah. Dan insya Allah itu menjadi sukses yang abadi, sukses yang hakiki bagi kita semua. Karena itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu pula kita pun akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan pada akhirnya kita sejenak menundukkan hati kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Terutama kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam ketaatan kepadanya hingga akhir kematian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim ya alimal ghaibi wasyahadah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام